ada libur. Coba, apa liburnya sebulan? Berarti 10 ya, Bu? 10 bulan. Saya tanya dulu, Bu. Nanti dulu, kita berpikir logis dulu. Bulan Juli ada libur. Liburnya berapa lama? Oh, 2 minggu. 15 hari. Nah, 2 minggu libur, apakah kita gunakan juga untuk pembinaan? Enggak. Kadang dipakai, Bun. Kadang dipakai kan? Iya kan, dipakai, Bun. 2 minggu, yang waktu 2 minggu masuk, dilakukan enggak pembinaan? Bu, biasanya dipakai, Bun. Nah, kalau dipakai berarti tidak 10 bulan. Tetap kita tulis 12 bulan. Itu ya, Bu ya? Oh iya. Tetap 12 bulan. Biaya kosong. Sakit. Nanti muncul di bawah. Oke. Terus 3. Waktu itu di dalam aplikasi dibuat jumlah kegiatan. Mana, Bu? Waktu itu kan di petunjuknya di kolom pengisian waktu itu jumlah kegiatan. Sebelum kita isi kan dia dibuat di situ jumlah kegiatan. Jadi memang harus bulannya. Iya, itu jumlah waktu untuk, maksudnya gini, jumlah waktu untuk kegiatan itu berapa bulan gitu loh, Bu. Oh, itu. Ya. Submit. Nah, nanti muncul di bawah. Ya, nanti muncul di bawah. Seterusnya, begitu kegiatan pengawasan terus memantau. 8 standar ya tidak? Ya. Ya, terus nanti angka kreditnya muncul. Saya tanya, memantau 8 standar berapa lama? 6 bulan. Hah? 1 tahun. 1 tahun. Bapak 8 standar kok 6 bulan apa selesai, Pak? 1 tahun. 12 bulan. 12 bulan. Pak. Tetap 12 bulan. 12 bulan aja. Iya, 12 bulan. Memang 12 bulan. 1 tahun. Itu ya, Pak ya. Submit lagi. Submit lagi. Bentar, Bu. Harinya Gimana? belum tukar. Harinya belum diganti bulan. 12 bulan, Bun. Oh iya, lupa. Oke. Di submit. Nah, pindah kegiatan berikutnya. Nomor 4. Nih, nomor 4 melaksanakan penilaian kinerja guru kepala sekolah. Ya, ndak? Ya. Klik. Sudah Dan muncul angka seterusnya. kredit. 1 Dan bulan. Dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya itu tetap akan saya ini terus kembali yang nomor ini, nomor 5, melaksanakan evaluasi. Sudah nyusun program pada bulan Januari, dilaksanakan 1 tahun. Pada waktu pelaksanaan 1 tahun, di akhir tahun harus membuat laporan masing-masing kegiatan. Oke, Bapak Ibu? Oke. Terus kalau sudah kegiatan dilaksanakan, laporan sudah dibuat, harus dilakukan evaluasi pada akhir tahun. Kalau begitu, pertanyaan saya, evaluasi dilakukan berapa lama? 1 bulan. 1 bulan. Bulan apa? 1 bulan. Desember. Bulan Desember. 1 bulan, bulan Desember. Isi dari evaluasi itu membandingkan apa dengan apa? Program dengan Program keterlaksanaannya. dengan pelaksanaan. Di situ dilihat Keterlaksanaannya. sudah dilaksanakan semua, sudah tercapai semua atau belum. Kita analisis. Bagaimana kalau ada program yang belum dilaksanakan? Ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Kapan menindaklanjutinya? Diprogramkan pada berikutnya. Tahun berikutnya. Oke, sip. Berarti sudah mantap ini penguatan pengawas zaman dulu itu. Mantap. Ya, sekarang pindah ke ini. Saya akan bertanya yang nomor 7. Nyusun program. Menyusun program pembimbingan pelatihan.
Karena selama ini kesaksian sebagai tim penilai angka kredit di sini belum semua pengawas mengajukan duka punya bukti ini. Bimlat. Apa bedanya Bimlat dan pembinaan? Bimlat harus ada jadwal, ada program, Ada proposalnya, ada laporannya. laporan. Apa yang membedakan pembinaan dengan pembimbingan? Bimlatnya tiga kali dalam Saya tanya dulu, Bapak Ibu kalau melakukan pembinaan di mana? Sekolah. Sekolah binaan. Di Sekolah binaan. Dulu, itu dipegang dulu. Bahwa basic pembinaan itu kita interaksi dengan guru langsung di sekolah. Pegang dulu itu, Bu. Ya, Terus kalau Bapak Ibu melaksanakan Bimlat, di mana itu? di KKG, di KKPS, di KKS. Itu. Beda, Beda tidak? beda. Beda. Kalau pembinaan kita berinteraksi dengan individu guru. Ya. Walaupun di sekolah itu isinya banyak guru, tetapi yang kita bina adalah guru yang memerlukan pembinaan kita. Pembinaan. Kalau guru yang sudah oke, mungkin pembinaan kita hanya kita motivasi dari belakang. Ya, kita berikan dorongan untuk mengembangkan lebih lanjut. Malah justru kalau bisa membantu kita sebagai contoh buat guru-guru yang lain. Tapi kalau Bimlat, interaksi kita bukan kepada individu, tetapi kepada kelompok, kegiatan kolektif. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian, gimana Bu? Hampir sama dengan PKB itu ya, Bu? Ya di KKG, kalau kepala sekolah ya di K3S atau MKS, itu bedanya. Sehingga nanti legalitas surat keterangannya juga dibedakan. Iya, iya. Kalau kita bukti pelaksanaan pembinaan, pasti siapa yang memberikan legalitas suratnya? Sekolah. Kepala sekolah. Tetapi kalau bukti kita sudah melakukan pembimbingan kepada guru, siapa legalitasnya? Ketua KKG, Ketua KKPS. Kalau kepada kepala sekolah, Ya, Ketua KKS. K3S atau MKKS. Itu perlu dibedakan dulu. Saya tanya, KKS. kewajiban guru TK dan SD itu membina minimal berapa guru? 60 orang. SMP, SMA, SMK, 10 lembaga. 40. 40. 60. Tapi pembimbingan pelatihan, apakah melihat jumlah guru yang dibimbing? Tidak. Tidak. Yang dilihat apa? Berapa kali? Berapa Jumlah, kali? kualitas. Untuk guru berapa kali? Ya. 6. 6. Guru 6 kali. Kepala sekolah berapa? 5. Saya tanya dulu. 6 kali itu wujud pelaksanaannya gimana? Di sekolah. Setahun. Oh, katanya Bimlat itu di KKG. Bimlat. Kan bimbingan. Bentuk Di KKG. pelaksanaan 6 kali itu bentuknya seperti apa coba? Kalau Pelatihan, workshop, pelatihan. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, kalau kita workshop setara BIMTEK, bisakah kita lakukan pada hari-hari efektif? Tidak. Di luar jam itu, Bu. Harus menggunakan waktu Di luar jam PBM. Luar efektif. karena kita butuh 30 JP minimal. Iya. Dan harus ada proposal Proposal. supaya kegiatan BIMTEK itu BIMTEK mini mandiri, tetap guru-guru peserta supaya semangat karena dia butuh pengembangan diri supaya selesai mengikuti.
Dimlab yang kita lakukan, dia memperoleh nilai Sertifikat. 1 dengan sertifikat yang Sertifikat. ditandatangani oleh eselon 2. Dinas ya, Bu? Ya. Dinas. Kepala dinas. Pertanyaannya, kalau 1 tahun harus seperti itu 6 kali, ganggu tidak Ganggu. terhadap kegiatan belajar? Ganggu. Lalu libur kita kan hanya 2 kali, semester 1 sama semester 2. Berarti kita hanya memungkinkan menyelenggarakan deklat mini itu hanya setahun 2 kali. Lalu yang 4 kali bagaimana? Yang ngerti. Bingung. Bingung. Nggak ngerti, itu nanti Bapak Ibu melaksanakannya juga tidak jelas. Laporannya juga tidak jelas. Begini Bapak Ibu, guru itu di dalam PKB itu kan ada unsur pengembangan diri, betul tidak? Ya. Pengawas itu harus membaca buku 4 pedoman PKB guru itu di luar kepala, karena itu sebagai sumber inspirasi dalam pembimbingan pelatihan pengawas. Yang 4 kali bisa kita lakukan dengan kegiatan kolektif Bapak Ibu. Kegiatan kolektif itu pertemuan rutin KKG MGMP. Bentuknya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu harus membaca buku 4. Buku 4 itu di sana menjelaskan bahwa pengembangan diri itu satu bentuknya deklat. Seperti yang tadi sudah kita bahas, itu bisa dilakukan minimal 30 JP hanya pada waktu liburan. Gitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Maksimal setahun 2 kali. Terus yang 4 kali bentuknya apa? Bentuknya kegiatan kolektif. Nah, kita harus membaca pedoman kegiatan kolektif guru. Menurut buku 4, kegiatan kolektif guru itu berupa paket kegiatannya. Satu paketnya itu minimal 3 kali pertemuan. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, yang TK dan SD. 0,25. Itu KKG-nya tiap bulan berapa kali? Atau pertemuannya KKG tiap apa? Hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Sebulan berapa kali? 4 kali. Ada yang 4, ada yang 2, ada yang 1. Yang MGMP, SMP, SMA, SMK. Pertemuan MGMP itu tiap apa? Tidak mesti Bu sekarang. Seminggu sekali, Bu. MGMP itu ya. seminggu sekali. Ya, yang benar. Per mapel ya, Bu? Iya, per mapel. Ya, per mapel. Itu per apa, Bulan Bu? sekali kayaknya. Sebulan sekali. Ada Oke. yang sebulan sekali. Kalau sebulan sekali itu memenuhi ketentuan minimal dari buku 4. Buku 4 itu begini bunyinya. Guru itu wajib melakukan PKB. Unsur PKB itu ada pengembangan diri, ada PI, ada KI. Kemudian di PD, pengembangan diri, itu bisa melalui deklat yang tadi kita sebut melalui liburan. 30 JP nilainya angka kredit 1. Tapi yang kegiatan kolektif, itu bentuknya paket kegiatan, itu tidak perlu ada proposal. Cukup program kegiatan KKG atau MGMP. Satu paketnya 3 kali pertemuan. Jadi kalau satu kali, setahun itu berapa kali pertemuan? 3 kali 12. Kalau satu paketnya itu minimal 3 kali, berarti setahun berapa paket? 4. 4. Nah, bagaimana ini bentuk implementasi paket kegiatan ini yang 3 kali pertemuan? Kalau yang seminggu sekali itu ya per 3 minggu itu satu paket. Kalau yang per bulan sekali berarti 3 bulan itu satu paket. Nah, 3 bulan ini yang namanya kegiatan kolektif berupa paket kegiatan harus menghasilkan produk. Contoh, paket pertama penyusunan RPP berbasis HOT misalnya. Paket kedua penyusunan instrumen penilaian UTS atau PTS. 3 kali pertemuan. Ketiga apa, keempat apa? Itu yang minimal 1 bulan 1 kali. Bapak Ibu bisa membayangkan Bapak Ibu? Halo?
Bisa. Oke, pertemuan pertama, misalnya paket pertama bulan Januari, Februari, Maret. Januari ngumpul, menyepakati kita akan nyusun RPP semester 2, menyepakati dengan bentuk yang terakhir itu sederhana, hanya 3 komponen. Mungkin sekarang PJJ, bentuknya itu RPP-nya PJJ misalnya. Itu disepakati, kemudian dibagi, kalau yang SD pembagiannya per tema, per kelasnya, kalau yang SMP, SMA, SMK, basisnya KD ya, pembagiannya KD per mapelnya, kan basis MGMP kan mapel ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti setelah disepakati, bulan pertama menyepakati apa yang akan dikerjakan dan pembagian tugas. Itu pengurus MGMP, pengurus KKG harus mengeluarkan surat tugas. Pembagiannya itu tadi loh, misalnya guru kelas 4, pembagiannya semester 2 ada 5 tema. Nah, 5 tema itu dibagi siapa saja yang menyusun RPP PJJ-nya, dibagi dengan surat tugas. Karena ini nanti kaitannya dengan angka kreditnya. Karena setiap paket ada nilainya 0,15 menurut buku 4. Nah, kita bersama pengawas harus paham betul itu Bapak Ibu. Supaya kita melayani kebutuhan guru, angka kreditnya di pengembangan diri, kita sendiri punya nilai BIMLAT. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah pembagian tugas, sepakat pertemuan kedua Februari harus membawa hasil. Siapapun yang sudah diberikan tugas untuk nyusun KD, tema itu tadi harus selesai pada bulan kedua. Dia kumpul lagi, karyanya saling dipresentasikan, saling diberikan masukan. Tentu saat presentasi, karyanya kan belum berfinal ya Bapak Ibu ya, karena ada masukan. Bawa ulang lagi, disempurnakan. Bulan ketiga, kumpul lagi, sudah membawa yang apa Bapak Ibu? Final. Yang final, yang sudah memang betul-betul bagus, sesuai disepakati, dan itu nanti mau dipakai bersama-sama. Dan pada pertemuan ketiga, pengurus MGMP, pengurus KKG, harus membuat surat keterangan bahwa yang diberi tugas siapa-siapa itu sudah melaksanakannya. Sehingga guru bisa memanfaatkan surat tugas dan surat keterangan serta produk yang dibuatnya itu sebagai laporan pengembangan diri. Karena dia setiap paket dapat nilai 0,15 menurut buku 4. Di samping libur semester 2 dan semester 1, dia sudah mendapatkan nilai pengembangan diri diklat nilainya 2, 1 dan 1. Nanti paket 2 apa? Oh, menyusun PTS. Juga begitu. Pertemuan pertama sudah disepakati modelnya, kaidah-kaidahnya, semua yang harus dilakukan bersama-sama sudah disepakati, dibagi dengan surat tugas. Bulan berikutnya sudah membawa soalnya, sudah disempurnakan. Bulan ketiga sudah jadi. Sehingga yang namanya paket kegiatan itu hasil akhirnya bentuk produk Bapak Ibu. Karena itu bentuknya workshop. Tapi bukan setara BIMTEK. Tapi itu bentuk kegiatan kolektif, nilainya satu paketnya 0,15. Setahun 4 paket berarti kita punya 4 kegiatan ditambah diklat 2. Benar enggak 6? Nah, sekarang kepala sekolah sama juga. Kepala sekolah itu liburan kita adakan BIMTEK diklat ini dengan proposal ke dinas. Nanti memperoleh sertifikat, memperoleh nilai angka kredit 1. Di luar liburan, karena di akhir tahun biasanya kepala sekolah ini sibuk. Ya, biasanya BIMTEK-nya itu mengambil yang liburan Desember. Kalau liburan Juni itu bukan main, kepala sekolah itu nyusun kurikulum, penerimaan PPDB. Akhir tahun itu kegiatannya banyak, sehingga kepala sekolah biasanya efektif untuk melaksanakan diklat mininya hanya sekali. Lalu yang kegiatan kolektif di MKKS, kegiatan kolektif yang di MKKS sama. Coba kepala sekolah itu berapa kali Bapak Ibu? Pertemuannya tiap apa? Tiap bulan. Bulan sekali. Tiap bulan. Berarti satu tahun kan 12 kali. Ada berapa paket kalau dipaketkan? 4. Sama kan? Diklatnya 1. Tadi kan 5 setahun ya. Diklatnya 1, kegiatan kolektifnya 4. Caranya sama.
Caranya misalnya di pertemuan pertama menyepakati penyusunan apa? Karena di di kepala sekolah umumnya fokus ke manajerial, fokus ke supervisi, fokus ke kewirausahaan, sehingga itulah kebutuhan-kebutuhan dalam 3 tupok itulah yang dibahas di dalam kegiatan kolektif yang satu paketnya 3 kali pertemuan itu menghasilkan program apa dengan pembagian kelompok. Misalnya dia punya waktu PKKS yang lama kan ada 16 dokumen ya di sekolah binaan saya, mereka membaginya 16 dokumen itu mereka berbagi satu paketnya dia akan membahas berapa program dulu. 4 program. Satu Dabin ada 10 binaan, 4 program, berarti nanti satu program ditangani oleh 2 orang. Satu paket menghasilkan 1 program untuk 1 pasang. Berarti nanti menghasilkan 4 program, jadi 16 dokumen nanti selesai dalam 1 paket. Itu Bapak Ibu, caranya juga sama. Pada waktu pertemuan pertama dikeluarkan surat tugas untuk melakukan kegiatan apa, kedua membawa produk didiskusikan, ketiga produknya selesai dikeluarkan surat keterangan telah melaksanakan kegiatan. Di kepala sekolah 1 paket punya surat tugas, punya produk, punya surat keterangan. Dia sudah punya nilai 0,15. Kita sudah punya 1 kegiatan. Begitu berulang nanti pada paket kedua, paket ketiga, paket keempat. Sehingga 1 tahun kita bisa melaksanakan tugas kepengawasan kita, memenuhi tupok guru, membantu tupok guru dalam BIMLAT. Guru-guru kita kompetensinya naik, kita dapat angka kredit, guru kita dapat angka kredit. Karena guru juga punya kewajiban untuk naik pangkat harus punya nilai pengembangan diri. Jadi kita dengan guru itu sebenarnya simbiosis Bapak Ibu. Kita melakukan pembimbingan pelatihan, guru kita memperoleh nilai kredit, kita juga memperoleh nilai kredit. Saudara ada bayangan untuk BIMLAT Bapak Ibu, karena biasanya ini menjadi kelemahan. Di angka kredit belum semua pengawas paham pelaksanaan BIMLAT di lapangan itu seperti itu. Belum banyak yang paham. Sehingga waktu mengajukan dupa itu program sampai pelaksanaannya belum mengarah seperti itu. Halo Bapak Ibu. Ya. Sudah bisa dipahami cerita saya? Ya, Bu. Oke. Dapat, Bu. Bapak Ibu sudah punya buku 4 belum? Belum. Share, Bun. Share. Buku panduan SKP-nya guru dan SKP-nya pengawas sudah punya belum? Belum. Yang baru belum. Ya itu, kalau SKP itu kan belum ada perubahan, Bu. Mulai dari tahun 2000, yang itu 2016 ya? Ya. 2016. Kalau yang tempatnya sudah ada yang versi 2019. PP 46 2011. Ya. Kalau kita ngadakan bimbingan di MKKS, jadi kita ngajukan proposal ke dinas ya. Kalau itu bentuknya itu fintech, harus menghasilkan angka kredit 30 JP, harus proposal ke dinas, tapi yang mengajukan bukan pengawas. Begitu kalau BIMLAT ya. Yang mengajukan siapa Bapak Ibu? MKKS. MKKS. Kepala sekolah MKKS. Kalau guru? MGMP, KKG. Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Iya. Pertanyaannya Bu Lia, Ya, silakan Bu Yus. MKKS yang dimaksud apakah MKKS sekolah binaan? MKKS sekolah binaan, Bu. Ya, terus MGMP atau kalau SMP SMA kan MGMP. Nah, MGMP itu kan mata pelajaran. Oke. Nah, apakah kita bisa membimbing karena tadi penyusunan RPP berarti mata pelajaran apapun kan kita bisa. Ya, bisa. Oke. Ya. Itu Bu Yus, basicnya apa, Bu? Jadi apakah bisa seperti itu gitu? Saya tanya dulu Bu Yus, basicnya pengawas apa di SK? Pengawas satuan pendidikan ya. Oke. Kalau pengawas satuan pendidikan, halo Pak, ada suara bocor ya? Pengawas satuan pendidikan berarti Ibu berkewajiban untuk membina semua guru di satuan pendidikan yang diserahkan kepada Ibu. Halo Pak, ini kok ada suara bocor ya?
Pak Komarudin itu. Ada yang nanya si Diki. Oh ya gantian Jawab Pak. dulu siapa Ganjar apa siapa? Komarudin. Pak Komarudin. Pak, saya mau bikin Pak Komarudin. tingkat Mute, Pak. fisika. Kalau lagi nelpon Pak biasanya Komarudin yang nggak terima sadar. telepon. Komarudin asik banget tuh. Pak Komarudin. Ditutup dulu Pak. Ulangi ya Bu Yus. Bu Yus kan satuan pendidikan. Ya. Berarti Bu Yus kewenangannya adalah seluruh guru di sekolah. Oh ya. Jadi Ibu kalau mau mengadakan mau caranya mau apa? Membimbingnya itu basicnya itu adalah berapa sekolah Bu? Berapa sekolah Bu? 7. 7 sekolah. Ibu mau basicnya per mapel boleh juga. Saya belum nulis di Pak Maliko. Di situ ada guru bahasa, guru matematika mau di kelompok. Kalau memang itu sifatnya umum, seluruh guru dijadikan satu ya nggak apa-apa. Tapi saya kira itu nggak muat gedungnya karena Nggak itu muat. ratusan. Maksudnya per mapel gitu. Ibu mengumpulkannya per mapel. Per mapel aja nggak apa-apa itu. Nanti ibu ngisi apa? Ini sama Pak Dadan, ini sama Pak Dadan sebenarnya. Halo, Pak Komarudin. Halo, Pak. Sadar lagi telepon. Pak. Komar, bangun. Pak Ridwan tolong Helmit juga. di mute all Pak. Pak Ridwan. Masih belum sadar. Anu aja Ibu. Sadar ya. Sama Nah, sama kan? Sama kan gitu kemarin. Sadar Pak Komar. Kemarin apa Pak Dadan? nah, Di bener-bener. host. Semua dulu. Bangun. Yang liriknya Komar, sadar Komar. Pak Ridwan. Pak Ridwan Nah itu yang Bunda, hostnya bisa mati. mute sekarang. Waduh. Nah ya saya lanjutin ya Bu Yus. Jadi halo Bu Yus. Ini berlaku untuk semua ya Bu ya. Jadi kalau yang SD itu saya kira enggak masalah karena SD kita basicnya bisa mengelompokkannya kan per kelas. Kalau yang SMP kalau memang itu pengawasnya satuan pendidikan itu kan semua guru berhak untuk membimbing melatih. Kalau materinya umum, tapi kalau materinya berbasis materi ya mestinya Sesuai nggak mapel. masalah. Ya, sesuai mapel. Bu Yus, mapel apa Bu? Bu Yus, Bu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mungkin untuk membimbing matematika kan ragu-ragu, takut salah. Boleh gandeng Ya. itu. Guru intinya digandeng, jadikan narasumber kalau kaitannya materi. Begitu Bu, saya kira ya Bu Yus. Oke. Kalau SD nggak masalah. Yang SMP, SMA, SMK, itu kalau memang itu pengawasnya pengawas satuan pendidikan, Bapak Ibu bisa menyusun 6 kali, yang 2 kali deklat, itu yang 4 kali apa dibagi per rumpunnya. Bukan mapel tapi rumpun yang mungkin Bu Yus ya. Ya. Karena kalau mapel nanti terlalu banyak berkali-kali. Kalau rumpun, SMP 10 mapel, Bu. ya nanti kan bisa dirumpun, misalnya yang bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa kalau di Jawa, dengan bahasa Inggris kan mungkin bisa dijadikan satu apa ya MGMP ya. Tapi nanti dia berkelompok menurut rumputnya apa mapelnya masing-masing. Nanti yang IPS guru sejarah, guru geografi, guru apalagi yang ekonomi misalnya bisa dijadikan satu rumpun begitu dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu, saya kira berlaku untuk jawabannya berlaku untuk semua Bapak Ibu. Untuk sudah ada bayangan Bapak Ibu? Oh, Bun. Ya, oke, terima Untuk kasih. MGMP tadi kan keterangannya pakai surat keterangan dari ketua MGMP. Ya, betul, Bu. Menandatangani. Ya. Terus itu MGMP-nya boleh nggak dari satu sekolah atau beberapa sekolah? Bagaimana? MGMP itu dari MGMP sekolah binaan itu beberapa sekolah Bu. Oh, jadi nggak boleh satu sekolah? Kalau satu sekolah itu namanya bukan kegiatan kolektif yang di daerah binaan, itu kegiatan kolektif sekolah binaan itu, bukan daerah binaan. Itu berarti harus dari beberapa sekolah gitu, karena kan di satu sekolah juga kan banyak juga, misalnya satu mapel atau rumpun mapel dia 4 sampai 8 orang dia kan gitu.
Tapi kan nggak efektif Ibu membimbing melatih 8 orang. Mendingan dikumpulkan beberapa sekolah 30 orang dengan 8 orang itu kan lebih efektif yang 30 orang sama-sama kita mengeluarkan suara tapi yang berhasil kita bimbing kan lebih banyak gitu Bu. Terus nanti yang menandatanganinya ketua MGMP sekolah mana, Bun? Nah, kan Ibu di bawah Ibu ada ketua MGMP-nya kan? Ibu SMP, SMA. SMA. Kan dia tiap sekolah dia kan punya ketua MGMP. Ya. Sekolah. Terus nanti kalau kita minta surat keterangan yang nandatangani itu yang ketua MGMP. MGMP kabupaten apa enggak ada, Bu? Ada. Satu kabupaten dia nanti jadi gabung dengan pengawas yang lain kan gitu. Karena kita kan nggak semua satu kota. Kalau Ibu misalnya, Ibu itu kan pengawas SMA biasanya kan satu kabupaten, Bu. Binaannya. Iya kan? Tapi ya. Nah, di satu kabupaten misalnya Ibu ini pengawas rumpun bahasa Indonesia. Itu ada MGMP bahasa Indonesia, mereka punya pengurus, Bu. Oh gitu. Iya, betul. Sekota gitu ya. Iya, gitu, Bu. Biasanya kalau SMA itu pengawasnya kan kabupaten. Tidak lintas ya. Tidak lintas biasanya. Contoh misalnya di tempat saya itu ada 2 pengawas SMK, 1 pengawas SMK, ada 2 pengawas SMA. Mereka berbagi dalam satu wilayah tapi dia beda rumpun. Yang satu rumpun apa, yang satu rumpun apa gitu, Bu. Itu legalitasnya pakai stempel gitu ya, Bu. Iya, kan MGMP biasanya punya stempel, Bu. Gitu ya. Iya, coba Ibu telusuri. Ada bayangan ya Bapak Ibu, saya hanya gini, maksud saya di SKP kita tidak sekedar menyusun bagaimana menyusun SKP, saya kira bukan barang baru, Bapak Ibu pasti sudah bisa. Yang kita lebih detailkan pada substansi isinya Bapak Ibu. Saya mengapa kok di BIMLAT saya cenderung memperdalam, karena pengalaman yang saya peroleh selama penilaian angka kredit, itu belum semua pengawas itu memiliki dokumen tentang tupok pembimbingan pelatihan, baik program, pelaksanaan maupun evaluasi. Itu ya Bapak Ibu, jadi itu saya memperdalam itu supaya lebih Bapak Ibu lebih arahnya di tupok itu apa sih yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Dan pedomannya nanti sebagai pedoman nanti di grup saya share yang buku pedomannya baik untuk SKP maupun untuk buku 4. Karena kita untuk membimbing melatih, untuk membina itu pegangan kita buku 4 ya Bapak Ibu. Supaya kita bisa simbiosis mutualis dengan para guru. Mereka mau kita ajak dalam aktif dalam kegiatan kolektif karena dia berharap di situ dia terlayani kebutuhan profesionalismenya, kita juga bisa memenuhi tupok kita, sama-sama memerlukan bisa mengumpulkan angka kredit dalam kegiatan kita sehari-hari. Itu Bapak Ibu. Karena guru itu kalau tidak kita layani seperti itu, nilai pengembangan dirinya tidak cukup, dia nggak bisa naik pangkat Bapak Ibu. Karena ada ketentuan minimal pengembangan dirinya itu untuk golongan 3A, 3B, 3C itu 3. 3D, 4A, 4B, 4C itu 4. Kalau sudah 4D, 4E itu 5. Kita tidak kegiatan seperti itu. Dia susah masuk naik pangkat. Susah mendapat pemenuhan angka kredit, dia juga susah. Bapak Ibu. Tapi kalau kita simbiosis mutualis, itu kita sama-sama bisa mendapatkan angka kredit seperti tupok yang kita harapkan, kita lancar, guru kita juga pasti lancar Bapak Ibu. Itu bisa ditebak. Kalau kita bisa mengumpulkan angka kredit, tidak mungkin guru kita tidak lari kenceng, karena biasanya itu ada dampaknya. Apa yang kita lakukan mesti punya dampak kepada binaan kita. Pengawasnya lari kenceng, nanti binaannya pasti juga lari kenceng gitu. Ada gambarannya Bapak Ibu, kalau sudah dilaksanakan Bapak Ibu pasti punya
punya laporan. Nah, di laporan bentuknya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu di laporan di ini melaksanakan pembimbingan pelatihan guru sendiri. Kalau programnya jadi satu. Programnya untuk guru dan kepala sekolah jadi satu program, dibuat sub A untuk guru, B untuk kepala sekolah. Tapi kalau sudah dilaksanakan laporannya sendiri-sendiri karena angka kreditnya sendiri-sendiri. Itu ya Bapak Ibu dengan sistematika masing-masing, yang guru sendiri, yang kepala sekolah sendiri. Udah mau tanya. Ya Bu. Bun begini, kalau kita ngadain BIMLAT itu untuk saya kan punya binaannya 17 sekolah binaan, tapi wilayahnya jauh-jauh. Nah, yang satu wilayah itu ada 6, ada 5 kepala sekolah. Nah, untuk wilayah misalnya yang 6 itu terus sama gitu materinya, bisa jadi 3 kegiatan nggak Bun gitu? Ibu pengawas apa? TK? TK. Ya, TK biasanya kan lintas kecamatan, Ibu. Iya. Nah, Ibu bisa itu dibuat per kecamatan. Per kecamatan, jadi berarti kalau 3 itu 3 sama materinya jadi 3 kegiatan, gitu. Iya. Oh iya. Kan Iya. yang tanda tangan beda-beda orang. Iya. Kan yang dinilai di sini kan frekuensi, Bu. Oh iya. Berapa kalinya itu loh yang dinilai. Oh iya. Nanti Ya. bunyinya itu audiennya kan berbeda, walaupun materinya sama kan audiennya berbeda. Oh iya. Keterangan yang diberikan ke Ibu juga berasal dari pengurus yang berbeda. Berbeda ya. Oh, Itu iya. ya Bu ya. Ya, Oke. makasih Bunda. Setelah dilaksanakan pembimbingan baik di guru dan kepala sekolah, Bapak Ibu menyusun laporan masing-masing. Kalau sudah sama dengan program tahunan, perlu dilakukan evaluasi pada bulan Desember. Itu ya Bapak Ibu? Ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Oke, itu sampai tupok nomor 9 Bapak Ibu. Melaksanakan pembimbingan nomor 9 ini melaksanakan pembimbingan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program. Kemudian nomor ini di tingkat kabupaten nomor 6 ini punyanya tupok pengawas utama, enggak usah diambil, itu hanya pengawas utama yang ambil nomor 6. Jadi Bapak Ibu nanti nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Yang nomor 11 yang nomor 11 itu manakala Bapak Ibu di kabupaten kota atau provinsi masih punya pengawas muda. Kebetulan diberi tugas oleh Orwas untuk membimbing pengawas muda. Bapak Ibu ambil yang nomor 11 itu. Kalau tidak ya tidak harus. Pengawas mudanya hanya 1, ya berarti ya hanya 1 pengawas. Yang ditugasi untuk membimbing pengawas muda itu tidak keroyokan, tapi 1 orang. Kita lanjut ke pengembangan profesi Bapak Ibu. Kalau sudah tugas utama, tugas pokok pengawas sudah selesai dibuat, Bapak Ibu kemudian masuk ke pengembangan profesi. Ibu boleh bertanya? Ya Bu. Gimana Bu? Ya, boleh bertanya Ibu. Ya, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan BIMLAT tadi Ibu, dalam laporan. Ya, silakan. Terima kasih. Di dalam laporan, kita telah melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pelatihan di MGMP. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita boleh memasukkan pembimbingan kita untuk di luar MGMP tugas kita? Ya, misalnya saya sekolah binaan saya SMK, tapi karena pengawasnya tidak ada lagi yang lain untuk pembimbingan mapel di SMA, maka saya di MGMP SMA juga masuk. Oke. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah pembimbingan ketika kita melakukan pembimbingan di SMA, laporannya bisa kita masukkan juga di dalam laporan kita? SMA masuk di SK tidak, di SK penugasan. Oh, tidak masuk Ibu? Kalau tidak masuk tidak dihitung. Tidak dihitung. Tim penilai angka kredit akan melihat kegiatan itu seputar yang ada dalam SK. Jadi kalau Ibu menjadi penatar di tingkat apapun,
di luar binaan tidak bisa masuk di sini, Bu. Tapi nanti nilainya beda. Ada nilainya tapi berbeda, bukan di nanti itu ada di penunjang. Ya. Ya. Oke. Itu ya, Bu ya. Oke, Ya, baik. saya lanjut. Terima kasih, Bu. Ibu. Dokter, boleh bertanya? Masih seputar itu, Bu? Iya. Ya, silakan. Ini Bu Dokter, kan di sini di poin nomor 6 yang tupoksi itu mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten dan kota provinsi. Ya. Kemudian yang satu lagi melaksanakan kepala sekolah itu kan tupoksinya dari pengawas utama. Sementara di setiap kabupaten itu tidak semuanya punya pengawas utama. Lantas siapa yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi itu? Nah, itu nanti urusan dinas, Bu. Jadi Ibu tidak usah berpikir yang bukan tupoknya, gitu ya. Ibu berpikir ke tupoknya Ibu aja, yang bukan tupoknya Ibu nanti itu urusan dinas, Ibu. Itu ya, Bu ya. Karena mengevaluasi itu nanti sudah skopnya kabupaten. Kalau Ibu tidak pernah melihat sekolah lain, kan Ibu tidak bisa mengevaluasi. Yang mengevaluasi pihak dinas. Itu ya, Bu ya. Oke. Oke. Oke, siap, Ibu. Ya, Ibu pokoknya selesaikan saja tugas Ibu yang menjadi tanggung jawabnya yang ada di SK itu. Itu kerjakan semaksimal mungkin karena Ibu mengerjakan di luar itu pasti tidak dapat angka kredit itu Bapak Ibu. Karena memang sudah dibatasi sekolah binaannya seperti yang ada di dalam SK. Itu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu di samping masih ada lagi. Ya, ini masalah SKP ini tadi. Ya. Itu kan dari pilihan kegiatan tuh banyak itu ya, Bu ya. Kemudian tadi masalah waktu dan kuantitas diisinya satu semua mungkin ya. Untuk waktu tadi untuk yang menyusun program pengawasan kan 1 bulan tadi ya, kalau pendidikan 1 minggu. Nah, berarti yang lainnya itu dibuatnya waktunya 12 bulan, betul nggak, Bu, kalau gitu? Iya. Kecuali kegiatan-kegiatan, makanya ini belum selesai, Pak. Saya mau lanjut ke itu. Yang tadi di kepengawasan kan sudah jelas. Yang berupa program evaluasi pasti hanya 1. Lainnya evaluasi dan program pasti 12. Gitu ya, Pak ya? Ya, termasuk tadi punten. Maaf, gimana, Pak? tadi, Bu. Yang pengawas materi tadi yang tidak termasuk dari 1 sampai 10 itu yang mana tadi, Bu? Nomor 6 sama nomor 6 aja. Nomor 6 aja. Iya. Oh, 6 aja ya. Oke. Ya, 6 aja. Bapak Terima itu kasih, nomor Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, siap. Kalau diberi tugas korwas ya 11 kalau ada pengawas muda. Udah. Ya. Oke, makasih, Bu. Bunda Dokter Lanjut. Dia. Ya, Bu Zaroti. Ya, ini saya tanya, kalau misalnya sekretaris Jawas ini apa di bagian pengurus aktif anggota? Apa, Bu? Nggak jelas, Bu. Misalnya sekretaris Pok Jawa. Oh, tidak ada, Bu. Kok Jawa Di- tidak ada nilainya, tidak ada nilainya. Yang ada nilainya APSI. Oh, jadi kalau yang pengurus aktif itu berarti di Pokjawas Madrasah Provinsi kota itu nggak masuk ya? Istilahnya nggak pakai KKPS gitu, Bu, di sana, Bu. Istilahnya apa? Tidak, ini kan di SKP maksudnya diletakkan di Bunda itu. Ini, Bu, yang bisa masuk, ini kita kan belum sampai penunjang ya, Bu. Ibu sudah tergesa-gesa. Ya, konstitusi aja baru ya. Ya, belum. Nanti di penunjang kita akan bahas itu. Itu ya, Bu ya. Sabar dulu ya. Iya. Oke. Sudah ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Tugas kepengawasan untuk pengawas muda, madya, dan utama itu nomor 1 sampai nomor 12. Tetapi yang madya dikurangi nomor 6, hanya sampai nomor 11. Nomor 11 itu manakala Bapak Ibu ditugasi untuk membimbing pengawas madya. Pengawas muda. Kalau tidak ada pengawas muda berarti nomor 11 tidak ada. Berarti Bapak Ibu hanya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Itu saja. Terus berikutnya Bunda, ada saya tanya. Yang ini di pengawas madya akan membina pengawas muda, Bunda.
di SKP kan. Itu kalau yang dibina itu materinya tentang apa, Bunda? Tentang pelaksanaan tugas pokok, buat program sampai laporan-laporan. Oh, berarti itu memang bisa jadikan dua pembinaan begini ya, Bunda, untuk pengawas media? Tapi itu beda, bukan pembimbingan guru, bukan, beda lagi. Kalau kepada pengawas muda itu juga 6 kali setahun. Tapi isinya tentang tupok. Karena pengawas muda, contohnya misalnya pengawas muda itu belum membimbing kepala sekolah. Tapi kepala sekolah dia kan harus di PKKS, harus dibina, harus dibimlat. Saat dia membimbing, melatih, membina, menilai kepala sekolah, dia harus didampingi oleh pengawas media, begitu. Ya Bu ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Pertanyaan di stop dulu. Pertanyaan di stop dulu supaya materi saya selesai ya Bu. Karena nanti kita terkejar waktu. Ini belum separuhnya saja belum. Ini sudah mau 20 menit. Tolong yang ingin bertanya tolong stop dulu. Saya menyelesaikan dulu ya Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan berikutnya. Unsur pengembangan profesi harus muncul di SKP. Pengawas tidak boleh tidak ada unsur pengembangan profesi. Kenapa? Karena pengawas itu harus punya kompetensi penelitian dan pengembangan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Betul. Betul. Jadi kalau pengawas tidak merencanakan salah satu pengembangan profesi berupa entah itu karya ilmiah, karya terjemahan, atau karya inovatif, tidak ada satupun, berarti pengawas itu belum menunjukkan kompetensinya. Maka harus muncul tiap tahun itu minimal 1. Tidak boleh tidak ada. Nah bentuknya apa? Silakan Bapak Ibu dalam 1 tahun, itu mau yang mana? Ini mulai nomor 14 sampai nomor sampai nomor pengembangan profesi sampai nomor 30 ya. Oh ini sampai pengembangan penyusunan standar 32 sampai nomor 32. Banyak banget kan Bapak Ibu, kan nggak mungkin paling ngambil 1 atau 2. Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang kira-kira Bapak Ibu mampu untuk melakukan pada tahun berjalan. Misalnya PTS, ya, misalnya PTS itu ada di nomor 17. Nomor 17 ya Bapak Ibu ya. Ini PTS. Atau karya inovatif ada di nomor 27-28. Mana yang Bapak Ibu akan lakukan dalam tahun berjalan, itu tolong ditulis di SKP. Jangan sampai Bapak Ibu punya produk tidak ditulis di SKP. SKP-nya di situ tidak berbunyi melaksanakan penelitian tindakan sekolah, atau membuat karya inovatif, atau mempresentasikan makalah ilmiah, atau pokoknya tidak ada tulisan apapun tentang pengembangan profesi. Tapi kok ada laporan PTS, ada laporan best practice. Itu berarti kan sesuatu pekerjaan yang tidak direncanakan di SKP. Itu harusnya tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang begitu, SKP-nya tidak tertulis tapi produknya ada. Itu harusnya di awal tahun direncanakan, di akhir tahun punya produk. Itu Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih, kalau memang mau 1 ya diambil salah 1, kalau mau lebih dari 1 boleh. Tapi harus memperhatikan ketentuan bahwa untuk PTS itu 1 semester hanya 1 kali. Best practice 1 tahun 1, begitu ya Bapak Ibu. Karya inovatif tidak ada batas, tetapi ada ketentuan. Kalau untuk guru itu 50% dari jumlah angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat pada jenjang itu. Berikutnya adalah untuk penunjang. Lah tadi yang ditanyakan, penunjang itu salah satunya kegiatan itu nanti Bapak Ibu bisa pilih ya, mulai dari nomor 33 seminar, lokakarya sampai nomor 49. Mana yang Bapak Ibu akan lakukan dalam 1 tahun? Yang jelas untuk organisasi profesi yang bisa diakui hanya APSI. Walaupun Bapak Ibu jadi ketua MKKS, mau jadi ketua Pokjawas, mau
Kalau bukan kepengurusan atau anggota APSI tidak diakui Bapak Ibu angka hidupnya. Itu ya Bu Yaroti ya. Ibu sudah anggota APSI belum Bu Saroti? Ini ya baru masuk Bunda. Nah itu bisa nanti anggota 0,75. Kalau pengurus di Kemenak menjadi pengurus APSI Ibu satu tahunnya. Itu ya Bapak Ibu. Saya kira untuk tanya Ibu tanya. Iya. Nggak ditunda dulu Pak, saya tak menyelesaikan dulu ya. Selesaikan dulu Ibu. Ya, Saya 2 kali udah nulis tuh. Gimana Pak? Selesaikan dulu Ibu. Selesaikan dulu Bu. Selesaikan dulu Bu. Karena nanti nanyanya Bu. Ya. Selesaikan dulu Bu. Selesaikan dulu. Jadi untuk SKP dari kegiatan Tupo Utama, pengembangan profesi dan penunjang sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Akan munculnya SKP seperti ini. Nah, ini ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu di awal tahun biasanya memerlukan untuk di-print. Nanti di-printnya kembali ke tadi. Nah, ini buka gambar print ini Bapak Ibu. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini tinggal print, ada cetak itu langsung diklik muncul. Nah, ini sudah ada ditandatangani tanggal 2 Januari. Ya. Pejabat penilainya sudah ada, itu ya. Tinggal di print. Itu ya Bapak Ibu ya. Iya. Sekarang dalam akhir tahun ini saya pindah dulu. Kita lanjut, SKP sudah selesai, terus kita kerjakan dalam 1 tahun. Ya kan Bapak Ibu, cara mengerjakannya tadi sudah kita bahas. Bagaimana BIMLAT, bagaimana pembinaan, bagaimana pemantauan. Itu semua berbasis kinerja dan berbasis berikutnya di akhir tahun kita akan menilai capaian. Nah ini Bapak Ibu. Ya, capaian. Nilai capaian itu kita geser dulu. Klik di aksi ya Bapak Ibu ya. Klik aksi yang kepala hijau sama dengan tadi. Ya. Ini nanti Bapak Ibu yang muncul itu yang tadi sudah kita pilih, kegiatannya sudah terbatas. Seperti yang sudah kita pilih. Ini terbatas seperti yang kita tulis tadi. Tinggal kita satu-satu, bagaimana kuantitasnya, ada enggak bukti fisiknya? Kuantitas harus dibuktikan dengan dokumen program. Jadi akhir tahun kalau ada program tulis 1. Kalau programnya enggak ada, terus gimana Bapak Ibu? 0 ini. 0. Nah, kalau ada, berarti kita lihat kualitasnya. Tadi kita bercita-cita 100. Tapi kenyataannya apakah sempurna program kita? Nah, ini pejabat penilainya nanti. Minimal diwakili oleh Korwas biasanya. Kalau memang itu bagus, mendekati sempurna ya 95. Rodo rapate ya 90. Kalau di bawahnya lagi ya 85. Tahu maksudnya Bapak Ibu? Tahu, oke. Waktu sudah terisi, langsung begitu. Untuk capaian itu di sini melihat ada enggak kuantitas buktinya. Kalau ada kualitasnya seperti apa. Kalau memang bagus sesuai pedoman, tidak ada 100. Tapi kalau tidak begitu sempurna, ya di bawah 100 sedikit. Iya. Itu ya Bapak Ibu. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau semua sudah diisi sampai penunjang, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau di print seperti ini. Ya. Ini ada cetak. Nah, ini capaiannya. Oh, ada barangnya, 1 program, 1 laporan. Ini semua barangnya ada. Kualitasnya ada yang bagus, sempurna, ada yang kurang, ya. Tergantung kondisinya. Terus waktu penyelesaiannya sudah sesuai dengan program. Sehingga bisa, oh nilainya sangat baik, 90,10. Tinggal print, ini sudah ada tanda tangan. Oke Bapak Ibu? Oke, kalau oke sekarang saya lanjut ke perilaku kerja. Untuk mengisi perilaku kerja, ya, perilaku diklik, aksi.
Nah, ini caranya sama dengan PK Guru itu, Bapak Ibu. PK Guru itu kan nilainya 0, 1, 2 ya, Pak Bu. 0 itu artinya apa? Tidak melaksanakan. Tidak dilaksanakan. 1 artinya dilaksanakan tapi kurang lengkap. Tidak lengkap. 2 dilaksanakan lengkap. Udah. Bapak Ibu sudah dilaksanakan atau belum? Misalnya sudah lengkap, bukti ada. Yang ini belum ya, 1 lengkap. Terus sampai selesai begitu caranya ya Bapak Ibu ya. Iya. Hanya begitu caranya ngisi sampai selesai. Nanti akan muncul seperti ini. Munculnya di sana ya di lagi ada kacamata kacamata. Di PPKP. Di PPKP di print nanti muncul perilaku kerja seperti ini. Nah, ini perilaku kerja Bapak Ibu. Ini nanti muncul dari capaian SKP tadi, ini rekapnya, ini yang perilaku kerja sehingga ini 60%, ini 40%. Ketemu SKP saya tahun ini sangat baik karena nilai total perilaku kerja dan capaian SKP 91,12, tinggal print. Ini yang tadi sudah kita dari identitas yang kita masukkan muncul seperti ini. Print keluar sudah jadi nilai. Halo Bapak Ibu. Ya. Kita SKP. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Sudah selesai. Tanya boleh Bu, tanya Bu. Bentar, ini satu lagi Pak. Bentar dulu. Nih, terakhir adalah SKP lama. Kenapa SKP lama? Karena kalau kita mengajukan dupa, mau mengerjakan kenaikan pangkat, SKP yang diperlukan berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun. 2. Jadi kalau kita hanya mau mengisikan yang 2020, kalau kita perlu lagi, belum lengkap, kita masih cari-cari di almari lagi kan? Daripada begitu kita simpan. Nah, caranya Bapak Ibu scan dulu. Contohnya ini ya filenya. Di-scan, kemudian di-upload di sini, nanti menjadi seperti ini. Nah, ini SKP saya scan Bapak Ibu. Nah, saya scan. Ini ada 3 lembar, saya scan 4 lembar ya. Saya scan, saya jadikan satu file, saya upload di sini tadi. Saya upload di SKP ini. Waktu saya memerlukan, saya tidak usah bongkar almari, cukup buka web ini, saya print. Oke, Bapak Ibu? Oke. Sudah tuntas untuk SKP. Apa sekarang yang ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Tanya Bu. Ya, silakan Pak. Tadi untuk SKP-nya kan selalu kita punya keinginan 100. Ya. Terus di akhir tahun tentu ada penilaian. Ya. Kualitas mutu. Ya. Nah, kalau seandainya lengkap dan sempurna, berarti nilainya 100. Ya. Kalau di bawah itu berarti unsur subjektivitas penilai apa emang ada rumusnya? Ada rumusnya Pak. Nanti Bapak selengkapnya bisa baca buku panduan yang akan saya berikan. Itu ya Pak ya? Oh gitu. Jadi gini. Angka 95, angka 80, angka 85 itu kan. Oh iya. Kita hanya kira-kira gitu. Ini Pak, tapi ada kata kuncinya Pak. Amat baik itu 91 sampai 100. Kata kuncinya itu selalu. Selalu itu berarti tidak, pernah tidak. Tahu maksudnya Pak? Terus baik. 76 sampai 90 itu baik. Itu kata kuncinya pada umumnya. Pada umumnya itu berarti pernah tidak, tetapi sedikit tidaknya. Tapi dilihat secara keseluruhan, pada umumnya baik. Nah, namun ada 2 orang sama-sama amat baik.
Tapi apakah persis sama persis, Pak? Enggak. Nah ini amat baiknya ini mantep, mungkin 96. Ini amat baiknya amat baik paling bawah, mungkin 91. Itu loh Pak, maksudnya begitu. Tapi Jadi bukan pertama, rumus ya Bu ya? Bukan rumus ya? kata kunci istilahnya Pak. Kata kunci. Tapi kalau dirumuskan, yang di aplikasi Excel tuh pakai rumus Pak. Di aplikasi Excel tuh pakai rumus. Tapi kalau kita menggunakan logika, memakai cara mudah kita, pertama pakai kata kunci, kedua kita menimbang. Baiknya itu baik mantap ke atas, sedang atau ke bawah. Gitu Pak. Tapi secara rumus sebenarnya menurut pedoman ada itu rumusnya. Itu ya Pak ya. Tetapi kita dengan aplikasi tidak perlu berpikir rumus, nanti pusing Pak. Itu Pak ya. Oke, Pak Komarudin. Ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Bu, untuk legalitas berkas itu dari cabang dinas boleh nggak ya? Oh, yang SMA ini ya Bu ya? Iya, SMA. Oke. Karena kalau ke provinsi agak jauh. Oke, yang SMA itu sekali lagi berdasarkan pendelegasian. Kewenangannya kalau yang provinsi itu kan sebenarnya pejabat penilainya kepala dinas, atasannya sekda. Tapi kalau sekda itu menyerahkan kepada kepala dinas provinsi, biasanya kepala dinas provinsi memberikan kewenangan. Siapa yang menilai pengawas SMA, SMK? Kepala cabang berarti atasannya kepala dinas provinsi. Begitu Bu. Mungkin saja terjadi begitu. Tergantung siapa yang diserai. Itu ya Bu Betty? Iya, Bu. Ya, tergantung siapa yang diberikan kewenangan oleh yang berwenang. Ya, itu untuk SKP kan Bu? Ya. Kalau untuk yang lain, misalnya untuk program apa dan sebagainya, misalnya PTS, itu kan ada legalitas juga di situ. Itu cukup perluas aja. Kalau SMA mungkin bisa, kalau program nggak perlu sampai provinsi Bu. Saya kira kepala cabang sudah mempunyai legalitas, dia punya cap. Itu ya Bu ya. Dan dia kan membawai 3 kabupaten Bu. Di tempat saya tuh membawai 3 kabupaten itu kepala cabang itu. Berarti bisa ya Bu ya? Bisa Bu, bisa. Oke. Yang ini ada Raisen 2 orang, siapa ya? Namanya Bu. Monggo Pak. Ini tentang SKP yang nilainya. Ini kan tadi 80, 90. Kita sendiri Bu yang nilainya. Bukan Pak, harusnya kepala dinas. Tetapi biasanya kepala dinas memberikan kewenangan minta dibantu Korwas. Begitu Bu Pak. Di tempat Bapak Ibu gimana? Sama. Oh ya sudah. Sama. Tapi yang tanda tangan bukan Korwas kan? Bukan. Karena Korwas itu hanya tangan panjang. Web Gitu. kita nih Bu. Nggak apa-apa. Karena Korwas yang tahu persis tentang teknis. Nggak apa-apa Pak. Oh, iya. Oke. Nanya Bu. Nanya Bu Tia. Mau nanya Ini dulu ada saya. Pak Hermanto. Siapa yang baru taat tanah siapa? Saya Bu. Amin Pak Bu. Yang sudah tolong diturunkan. Pak Hermanto dulu, silakan Pak Hermanto. Ya Bu. Mohon maaf Bu, selamat malam. Selamat malam Mbak. Nah, jadi pertanyaannya langsung ke ini Bu, ke substansi. Ya. Masalah penilai itu saya anggap tidak masalah, tidak terlalu penting Bu. Ya. Artinya kan udah ada ketentuan. Nah Ya. begini, pengalaman di lapangan, untuk pengembangan profesi, kawan kadang-kadang itu dikosongkan aja Bu. Apa? Karena memang dikosongkan, tidak diisi. Penilai itu? Iya, di pengembangan profesi itu, padahal itu kan pokok kita kan. Loh, harus Pak, kenapa dikosongin? Karena itu kadang-kadang memang tidak mampu Bu, kadang-kadang tidak dikerjakan. Sehingga itu kadang-kadang saya lihat tuh di pengembangan profesi kosong. Ya, makanya itu berarti. Karena begini Bu,
di konsekuensi di penilaian akhirnya pun sepertinya ada yang salah begitu. Jadi nilai akhir tetap baik. Padahal di pengembangan profesi tupoksinya itu kosong pengembangan profesi. Nah ini bagaimana? Karena nggak buat di nilai 1, di nilai dokumennya kuantitas 1. Ya. Nggak ada ditulis 1. Ya, memang tidak dinolkan, artinya di target dikosongkan, di hasilnya dikosongkan. Pada akhirnya nilai akhir pun tidak ada soal, tidak ada masalah, tetap nilainya baik saja. Nah, hanya begini. Nah, itu diakal-akali bahasa saya, maksud saya nih, Bu. Ya, iya, tapi itu SKP yang menunjukkan pengawas yang bersangkutan belum menunjukkan kompetensi penelitian dan pengembangan. Karena kinerja sama sekali tidak ada itu. Setuju, Bu. Ya, benar. Banyak yang seperti itu tiba-tiba ada nilai dokumen PTS, Pak. Ada nilai best practice, Pak. Aneh itu di SKP tidak ditulis. Nah, tolong Bapak Ibu yang sudah tahu menjadi obor penerang di daerah masing-masing. Bekal Bapak Ibu nanti saya berikan pedoman SKP yang dari kementerian. Ya Bapak Ibu ya. Pengawas harus pengembangan profesi minimal 1, begitu Pak. Biar dia ada greget untuk melakukan dan bisa naik pangkat. Jangan sampai jadi pengawas 10 tahun nggak pernah naik pangkat. Iya Pak ya. Iya Bu. Ya, mohon nanti lewat Bapak Ibu nanti menjadi penerang, menjadi obor penerang di daerah masing-masing. Oke, Pak Hermanto gitu ya Pak. Sekarang Pak Landia. Ibu, terima kasih. Pak Landia sekarang. Oke, Bu mau menanya itu sedikit nyambung yang tadi barusan Bapak sampaikan. Yang pertama itu ya, jadi kalau misalnya untuk pengembangan profesi itu kita isi targetnya itu 3 lah gitu ya. 3 membuat PTS misalnya ya atau PTS. Kemudian dalam perjalanan waktunya itu berarti kan diisi dalam 1 tahun ya berarti ya. Ya sering ya. Hanya bisanya 2 bukan 3 itu nanti pengaruh nggak? Ada yang bocor tuh Bu. Ya. Saya ulang ya. Lanjut Pak. Jadi untuk pengembangan profesi, kalau misalkan kita isi dalam SKP-nya rencana 3, misalnya membuat karya tulis lah gitu ya. Tapi dalam perjalanannya hanya bisa 2. Nah itu nanti pengaruh nggak ke nilai akhir itu. Nah, dan yang kedua untuk rincian per bulannya Bu, misalkan itu ada SKP tahunan 5 ya. Bagaimana untuk membuat rincian SKP bulanannya? Apakah itu berdasarkan dari angka kredit yang itu terbesar atau gimana? Misalnya contoh lah, di sana memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Nilainya kan 9 tuh ya. Nah, misalnya untuk yang penyusunan pengawasan cuma 0,9. Jadi untuk rincian per bulannya itu logikanya berarti untuk nyusun program pengawasan cukup 1 bulan aja, misalnya di bulan Januari misalnya gitu ya. Berarti untuk 8 standar dibuatnya bisa aja berbulan gitu ya Bu ya. Jadi misalnya dari bulan Januari ada, Februari ada, dan seterusnya gitu ya. Apakah itu ada pengaruhnya Bu di sana itu? Oke. Tadi 2 pertanyaan ya Pak. Pertanyaan pertama tadi tentang apa tadi? Pengembangan profesi kalau nggak tercapai. Pengembangan profesi. Bapak Ibu semua saja, bukan hanya Pak Wandio. Dalam penyusunan SKP di awal tahun, tolong Bapak Ibu sangat memperhitungkan keterlaksanaan. Jadi kira-kira rancangan Bapak Ibu itu sudah diprediksi dengan matang bahwa itu betul-betul akan dilakukan dan waktunya cukup. Ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu merancang 3, misalnya PTS-nya 1, yang 1 karya inovatif, yang 1 mungkin pemerasaran dalam karya ilmiah misalnya, itu ya Bapak Ibu harus planning kapan saya lakukan yang PTS harus tuntas kapan yang saya harus presentasi makalah ilmiah, kapan saya harus membuat karya inovatif. Waktu 12 bulan ini harus di planning benar-benar rancangan kita itu tercapai. Itu ya Pak, kalau sudah kita rancang, itu kalau perubahan itu jangan perubahan keturun, tapi perubahan ke naik atau pergantian jenis. Contoh misalnya, Januari sudah memprediksi mau melaksanakan PTK, guru misalnya. Ini kita bicara guru ya. Merancang PTK.
satu PTK, satu karya inovatif. Tetapi bulan Maret tiba-tiba terjadi pandemi, sehingga tidak ada pembelajaran tatap muka. Proposal yang sudah dibuat belum terlaksana, sehingga PTK-nya nggak bisa jalan. Tapi guru langsung banting setir dari PTK berubah menjadi karya yang lain, misalnya menjadi best practice. Bagaimana itu? Perubahan itu apa bisa diakomodir? Bisa Bapak Ibu. Sebelum minggu ketiga bulan Desember, SKP sebelum dinilai capaiannya direvisi dulu. Belum minggu ketiga pada bulan Desember. Perubahan yang terjadi boleh direnovasi. Tetapi renovasi itu tidak boleh menghilangkan. Contoh, memprogramkan PTS 1 kali. Terus setahun diem saja, nggak melaksanakan PTS. Terus akhir tahun PTS-nya nggak ada. Bulan Desember disetip, boleh nggak Pak Ibu? Nggak boleh, kalau disetip nggak boleh. Karena pengembangan profesi harus ada minimal 1 kegiatan. Kalau nggak jadi PTS, ya harus mengambil yang lain yang mungkin yang mana aku bikin karya inovatif. PTS-nya diganti karya inovatif. Boleh itu. Tapi kalau disetip terus pengembangan profesinya hilang, itu menunjukkan pengawas itu belum menunjukkan kompetensi Litbang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa Pak? Pak Wandio? SKP per bulan. Oh ya, SKP per bulan itu sebenarnya tidak ada Pak. SKP itu ya tahunan. Yang muncul SKP per bulan itu karena munculnya tukin. Betul. Dengan kinerja, targetnya mau dibayar 100% atau tidak tergantung capaian bulanan. Ya. Sebenarnya SKP bulanan capaian bulanan. Capaian bulanan sebenarnya tidak SKP dipecah-pecah. Tetapi SKP 1 tahun itu sudah dijabarkan ke dalam jadwal. Nah, jadwal pada bulan itu sudah dilaksanakan belum? Bapak Ibu sudah nyusun jadwal pengawasan belum? Belum. Masih ada contohnya, Bu. Loh, Bapak punya pedoman pengawasan, panduan pengawasan tahun 2017 enggak, Pak? Juknis 143 punya enggak? Juknis 143 punya enggak? Enggak. Pedomannya ada. Bapak Ibu dulu sudah ikut penguatan pengawas belum? Udah, Bu. Sudah diberi pasti. Lupa ya, punya gambar enggak, Bunda? Sudah ada. Di panduan kerja pengawas, di panduan kerja pengawas. Apa ini? Nilai. Di panduan kerja pengawas maupun di Juknis 143 itu sudah ada contoh jadwalnya Bapak Ibu. Jadi kegiatan kepengawasan kita yang ada di SKP yang tadi sudah kita buat, itu langsung dijabarkan dalam jadwal. Apa yang kita lakukan pada minggu pertama Januari, minggu kedua Januari, minggu ketiga Januari, minggu keempat Januari. Oh, minggu pertama nyusun program. Minggu kedua mungkin mantau standar apa lulusan atau standar pembiayaan. Yang dari 8 standar itu kita jabarkan selama 1 tahun. Dan nanti kalau sudah nyusun jadwal, capaian itu bisa dilihat dari jadwal itu. Apakah jadwal itu sudah terlaksana atau belum, begitu. Sebenarnya capaian SKP bulanan itu tidak ada sebenarnya Bapak Ibu. Yang ada itu capaian kinerja per jadwal. Nanya Bu Dia. Nanti dulu, sudah terjawab belum Pak Wakil, Pak Wandio? Ya, sudah ada sedikit gambaran. Cuman yang satu lagi Bu, itu yang terakhir itu apakah setiap poin dalam SKP itu selain menyusun program pengawasan itu berlaku untuk 1 tahun atau 12 bulan Bu? Karena tadi kan yang khusus menyusun program pengawasan itu kan dibuatnya 1 bulan walaupun hanya 1 minggu dikerjakan. Ya. Yang lainnya itu berarti dibuatnya waktunya 12 bulan, betul nggak? Kalau pengembangan profesi lihat dulu PTS mau berapa lama kita menyusun? 6 bulan, karena memang PTS itu paling cepat 6 bulan kan?
Setahun kan kita hanya boleh 2 kan? Kalau kita buat 1 kan 6 bulan, Pak. Apakah boleh kita buat kurang dari 6 bulan? Boleh. Kalau memang Bapak bisa cepat melaksanakan langsung buat laporan. Tapi biasanya ya proposal sampai laporan itu 6 bulan itu idealnya, Pak Bu. Karya inovatif butuh berapa lama? Buat video pelatihan untuk tutorial pelatihan guru. Mungkin 2 bulan cukup. Tidak harus 12 bulan, Pak. Tergantung. Seminar itu tidak bulan lagi, Pak. Malah nanti ditertawakan orang. Seminar 1 bulannya apa ngeluyur wae. Seminar kan hanya 1 hari biasanya. Itu. Kalau pengurus aksi, anggota aksi itu 12 bulan. Gitu ya Pak ya, lihat kegiatannya. Yang bukan pengawasan, dilihat kegiatannya. Kalau mau menyusun makalah ilmiah untuk dipresentasikan, berapa lama? 2 bulan atau 3 bulan? Itu Pak. Itu ya Pak ya, tidak harus 12 bulan. Kalau memang selesai 3 bulan, ngapain 12 bulan? Itu ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu. Oke. Terima kasih. Nanti urutannya Bu Maskana dulu. Silakan Bu Maskana. Sebelum Pak. Yang angkat tangan berikutnya siapa tadi? Ya, sudah jam lewat. Baik Bu Dokter, terima kasih. Ya, ini saya cepat nih, karena sudah limit waktunya. Terima kasih Bu Dokter. Saya mau bertanya ini, apakah ada aturan SKP itu nilai capaiannya dari tahun ke tahun harus naik? Apakah itu ada aturan atau tidak? Nah, yang kedua, hanya 2 saja. Di antara unsur utama dan unsur penunjang, apakah kedua unsur itu harus setiap tahunnya harus balance? Apakah harus selalu naik atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Dokter. Yang pertama, nilai SKP, capaian SKP tidak harus naik. Karena basisnya kinerja. Tergantung kinerjanya tahun itu seperti apa. Contoh, saya 2016. Jadi pengawas prestasi. Sebelum saya menyiapkan jadi pengawas prestasi, mesti kinerja saya bagus banget. Penaikan pangkat saya masih terakhir ke 4E. Mesti bukti fisik saya lengkap. Nilai saya pasti amat baik. Tapi begitu tahun berikutnya, saya sudah tidak naik pangkat lagi. Pasti kondisi kinerja saya berbeda dengan tahun lalu. Karena sekarang saya hanya ditarget tiap tahun mengumpulkan kinerja 25. Tidak diwajibkan pengembangan profesi lagi. Sehingga tahun ini dulu saya pernah 91, tapi mungkin sekarang hanya 88. Nggak masalah, tidak apa-apa. Yang penting masih di koridor baik. Tidak seperti DP3 dulu. Nilainya naik, tapi kinerjanya tidak naik-naik. Sekarang ini tergantung kinerja. Kalau memang kinerjanya menurun, ya nilainya turun. Tidak harus naik, tidak ada rumus harus naik, Bu. Berdasarkan kinerja yang terjadi pada tahun berjalan. Kemudian yang kedua, berarti pertanyaannya apa Bu? Antara unsur utama dan penunjang itu. Unsur utama penunjang itu seperti ketentuan angka kredit. Unsur penunjang maksimal 20%. Kurang dari 20% boleh, 0 boleh. Nggak punya penunjang nggak apa-apa. Semua di-tackle oleh utama boleh. Tapi kalau penunjang lebih dari 20% nggak boleh. Itu nanti angka kreditnya ya hanya diambil 20%, Bu. Itu ya Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Ya, terakhir siapa Pak? Bapak tadi Bu. Pak Nur, silakan Pak Isnaini. Ini Bu, mengenai yang PTS. Iya. Andaikan ini Bu, saya rencanakan di awal itu 1 PTS, tapi ternyata bisa melaksanakan 2 PTS. Apa harus merubah rencana awal tadi di penilaian terakhir? Ya, itu nanti direvisi Pak SKP-nya sebelum minggu ketiga Desember. Oh, bisa direvisi. Ya, bisa direvisi. Tapi sekali lagi, revisi tidak boleh menghapus. Oh, iya. Karena tidak bisa dilaksanakan. Itu tidak boleh. Itu ya Pak ya. Kalau memang itu tidak terlaksana, tidak boleh dihapus, ya ditulis 0 karena tidak tercapai. Tidak boleh disetip. Tapi kalau beralih ke bentuk lain, boleh. Ya, itu ya Pak Is? Ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup Ibu.
Cukup ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Waktunya Bu. Bu Dia. Ya. Satu Bu Dia, saya ada yang ragu nih. Dalam DOPA kan ada pembimbingan pengawas muda. Itu Ya. yang golongan yang membimbing itu golongan berapa? Apakah sama atau di atas? Madya Bu. Ya, Madya. Oh, ada yang bilang yang Tapi sama. jadi kalau ada pengawas muda di kabupaten kota 1 orang, berarti nanti Korwas harus menugasi pengawas madya 1 orang untuk bimbing itu. Ya, karena di kami ada yang pengawas muda, golongannya di bawah gitu. Ya, itu nanti salah satu Ibu TK ya? Saya SMA. Oh, SMA. Ya. Ada pengawas muda, Ibu ada, berarti nanti ada 1 pengawas yang ditugasi oleh Korwas. Oh, gitu. Minta surat tugasnya ya Bu ya. Sebagai Korwas. Nanti minta surat tugas, terus nanti tiap akhir tahun membuat laporan 6 kali kegiatan. Sistematikanya sama pada guru. Hanya kegiatannya kegiatan kepengawasan mulai penyusunan program sampai pembuatan laporan-laporan. Itu ya Bu ya? Ya, makasih Bu. Oke. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Saya sudah disemprit oleh Pak Ridwan ya, karena waktunya sudah melonjak. Mudah-mudahan diskusi kita malam ini dari 2 sesi EDS dan SKP mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin menambah wawasan Bapak Ibu sehingga ke depan jauh lebih baik, dan mohon titip nanti Bapak Ibu sebagai obor penerang di daerah manakala ada hal-hal yang di daerah itu belum terlaksana seperti yang kita diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjadi obor penerang di daerah masing-masing. Nanti akan saya kirimkan di grup pedoman buku 4 buku PKB guru untuk merancang BIMLAT, kemudian buku pedoman SKP guru dan SKP kepala sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau diskusi kita malam ini ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dipertemukan kembali di sesi-sesi yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu.